Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Arya Triputra, kelas SI 12, nomor BP 18101152610346. Dosennya bernama Firna Yanila Bakar, Eskom Mkom, dengan matkul APSI 2. Materi saya yang berjudul Perancangan Media Komunikasi Berbasis Web untuk Pembelajaran. Pertama, saya mulai dengan pendahuluan. World Wide Web atau lebih dikenal dengan kata web adalah ikon paling menonjol dalam internet, aplikasi dinamis dan paling banyak dimanfaatkan oleh manusia. Konsep pertama atau awal dari web adalah penggunaan hypertext atau dokumen-dokumen dalam bentuk elektronik yang saling dikaitkan dengan cara tertentu. Tetapi seiring berkembangnya teknologi, hypertext berubah menjadi www. Bukan sekedar mengirim teks. Hypertext juga mampu menyimpan gambar, suara maupun video, dan bahkan mulai berkembang ke arah multimedia. Istilah media yang merupakan bentuk jamak dari medium secara harfiah berarti perantara atau pengantar. IACT, pengertian media sebagai segala bentuk dan saluran untuk proses transmisi informasi. Media dapat dikatakan juga sebagai teknologi untuk menyajikan, merekam, membagi, dan mendistribusikan simbol dengan melalui rangsangan indera tertentu dan disertai penstrukturan informasi. Di samping itu, pengintegrasian ini akan mengembangkan keterampilan siswa dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi atau ICT literasi. Yang kedua, MIARSO, mengemukakan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan berbagai kemungkinan untuk peningkatan mutu pendidikan, yaitu antara lain untuk yang pertama, peningkatan akses untuk memperoleh informasi. Yang kedua, peningkatan efektivitas komunikasi dengan berbagai bentuk rangsangan indera. Yang ketiga, peningkatan relevansi dengan kebutuhan yang semakin banyak dan beragam. Dan yang keempat, penyesuaian dengan kondisi lingkungan yang berubah. Yang terakhir, yang kelima, peningkatan efisiensi dengan menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Association for Educational Communication and Technology, yang disingkat AECT, yaitu suatu asosiasi yang bergerak dalam bidang komunikasi pembelajaran yang mendefinisikan media sebagai segala bentuk yang digunakan untuk menyalurkan informasi. Pengertian media yang diberikan AICT ini adalah pengertian media yang sangat umum, sebab kata semua bentuk yang terdapat dalam pengertian tersebut memberi makna bahwa yang disebut media tidak terbatas pada jenis media tertentu. Yang kedua, metodologi. Yang ingin jelaskan, pengembangan web tidak mempunyai suatu metodologi khusus dalam prakteknya. Biasanya suatu pengembangan web lazimnya mengikuti metodologi pengembangan perangkat lunak yang sudah ada sebelumnya. Proses pengembangan yang umum digunakan untuk pengembangan suatu web biasanya bertolak dari proses pengembangan perangkat lunak konvensional atau bisa dikenal dengan siklus hidup perangkat lunak atau SWDLC, yang mempunyai berbagai macam model pengembangan yang dapat diterapkan sesuai dengan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Yang ketiga, saya menjelaskan hasil dan pembahasan. Pembelajaran elektronik berbasis web ini dibuat dengan ide untuk memberikan siswa suatu mekanisme pembelajaran elektronik di mana siswa dapat mempelajari suatu mata kuliah sesuai dengan kemampuannya sendiri dengan menggunakan berbagai macam media. Contohnya, tulisan audio ataupun video. Situs pembelajaran elektronik ini juga dibuat untuk mempermudah proses pemahaman mata kuliah. Ya, baiklah, saya akan kesimpulan dari materi ini, yaitu dari hasil analisa deskriptif yang telah dilakukan pada data yang diperoleh dari kuesioner dapat ditarik suatu kesimpulan yang berkenaan dengan kinerja dari situs. Secara keseluruhan, kinerja situs sudah dapat dikatakan telah memberikan kinerja yang diharapkan dan mempunyai fungsi sesuai yang diharapkan. Indikator kualitas, kompatibilitas, serta penyajian materi memberikan kinerja yang baik. Tetapi,
Dengan catatan, pada indikator kualitas tampilan dan interaksi pemakai, indikator kualitas dan kompatibilitas serta penyajian materi menunjukkan kinerja yang memuaskan. Hal tersebut dapat dilihat dengan kecenderungan responden berpendapat baik pada beberapa variabel di dalam indikator kualitas dan kompatibilitas, serta berpendapat baik pada hampir semua variabel di dalam indikator penyajian materi. Sedangkan pada indikator kualitas tampilan dan interaksi pemakai, situs menunjukkan kinerja yang biasa saja, dengan sebagian besar responden memilih untuk berpendapat netral pada hampir semua variabel yang terdapat pada kedua indikator tersebut. Baiklah, hanya itu yang saya sampaikan materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.